Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana hal yang pertama dilakukan yaitu mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada di sekolah dan bagaimana cara mempertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan tersebut. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, langkah yang dilakukan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dan untuk penjelasannya, B. Buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu memandu pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas untuk dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berisi narasi ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A yang terakhir yaitu atur eksekusi, yaitu membuat rencana kegiatan menjadi kenyataan. Untuk visi guru penggerak yaitu terwujudnya generasi emas yang cerdas, terampil, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahan, meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Pada pendekatan Bagja, yang pertama buat pertanyaan utama yaitu apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, bagaimana cara membangun motivasi belajar siswa secara berkelanjutan melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan untuk tindakannya yaitu 1. Membuka dialog dengan murid, rekan guru, dan kepala sekolah mengenai pentingnya menumbuhkan motivasi belajar siswa. 2. Mengidentifikasi cara belajar yang sesuai dengan karakter siswa. Ambil pelajaran. Yang pertama, siapa yang sudah berhasil meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran yang berpusat pada murid? 2. Bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada murid? 3. Aktivitas apa untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada murid? Dan kegiatan apa yang bisa digunakan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada murid? Untuk tindakannya yaitu yang pertama, menggali cita-cita dan harapan murid lewat survei. 2. Mendiskusikan dengan murid-murid mengenai keinginan dan harapan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki terkait pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Mencari tahu siapa guru yang sudah pernah berhasil menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Pada tahap gali mimpi, pertanyaannya yaitu apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk memotivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Bagaimana perasaan saya jika dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah siswa selalu termotivasi untuk belajar. 3. Hal apa yang dilakukan agar murid selalu termotivasi untuk belajar. 4. Apa yang penting dilakukan agar murid tetap termotivasi untuk belajar. Dan tindakan yang dilakukannya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan harapan dan keinginan setiap anak dalam pembelajaran sehingga termotivasi untuk belajar. 2. Memberikan reward sederhana seperti pujian, emoji, hadiah kecil sehingga termotivasi untuk belajar. 3. Menggali potensi yang ada pada diri siswa. 4. Membuat catatan analisis tentang karakter peserta didik. 5. Pemanfaatan teknologi dalam penggunaan media pembelajaran. 6. Penggunaan ice breaking sebelum pembelajaran. Dan terakhir, pembelajaran yang menyenangkan.
Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaannya yaitu: 1. Apa langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran dan kegiatan yang berpusat pada murid? 2. Berapa lama target untuk menyiapkan pembelajaran dan kegiatan yang berpusat pada murid? 3. Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid secara konsisten dan berkelanjutan? Untuk tindakannya yaitu membuat capaian yang realistis setiap minggunya. 2. Menyusun rencana kegiatan dan modul ajar yang berpusat kepada murid. 3. Menyiapkan reward atau umpan balik. 4. Memotivasi anak dalam setiap kegiatan pembelajaran dan mengajak rekan kerja untuk melakukan tindakan yang sama di kelasnya. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini? 2. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? 3. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran berpusat kepada siswa secara berkelanjutan? Dan kapan dapat dimulai dilaksanakannya? Tindakan yang dilakukan yaitu menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas dan tanggung jawab pelaksana. 2. Menentukan tempat untuk menyelesaikan tugas dan saat dilaksanakan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.